I'm great and blessed. Hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan dengan Mem Atri. Hari ini kita mau berkatakan yang positif dalam hidup kita. Kita mengatakan minta Tuhan buat memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita. Yuk kita bersama-sama sungguh-sungguh memuji Tuhan bersama Mem Atri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, ikuti sungguh-sungguh, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hati kami terus mengharapkan Engkau lebih lagi, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang menanggung hidup kami, Engkau yang menyelesaikan apapun yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Mem yang mau memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, berikan hati kami hati yang subur, yang mengerti akan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Mem Yenti. Nah anak-anak, pagi ini Mem Yenti akan bercerita tentang seseorang yang naik ke surga, tapi tidak pakai pesawat anak-anak, tidak pakai mobil, tidak pakai sepeda, bukan pakai alat-alat transportasi yang kita punya sekarang. Nah, anak-anak tahu itu siapa? Bisakah anak-anak berkata atau menemukan seseorang di dalam Alkitab yang bisa terbang sampai ke surga? Coba. Ya, benar sekali anak-anak. Tuhan Yesus, di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus bisa terbang sampai di surga. Nah, tapi itu kan karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia bisa melakukan segala perkara yang mustahil buat kita. Tapi ada juga orang,
manusia seperti kita yang bisa naik ke surga juga, anak-anak. Tidak pakai alat transportasi yang kita punya sekarang. Pakai jet, tidak. Pakai pesawat yang cepat sekali juga bukan. Pakai apa ya? Nah, kita mau saksikan film berikut ini. Oke? Dilihat ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata,
Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, anak-anak, cerita tersebut adalah tentang siapa? Benar sekali, tentang Elia yang naik ke surga. Dikatakan di Alkitab ada di 2 Raja-Raja pasal kedua, diceritakan kenapa waktu itu Nabi Elia harus pulang ke surga, karena saat itu Nabi Elia sudah tua, sudah rambutnya putih, sudah harus digantikan oleh Nabi Elisa. Nah, waktu mereka berjalan, apa yang terjadi? Benar sekali, Elia dijemput dengan kereta berapi. Nah, kalau anak-anak melihat dengan seksama filmnya yang tadi, diceritakan bahwa Nabi Elia dijemput oleh Tuhan dengan apa? Dengan kereta berapi. Hebat kan ya anak-anak ya? Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin itu mustahil ya. Itu bukan yang kita bisa lihat, tapi di Alkitab itu benar-benar terjadi, anak-anak. Itu adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Tapi karena bersama Tuhan, itu menjadi hal yang sangat mungkin. Nah, seperti di Alkitab, di Lukas 18 ayat 27. Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Artinya adalah segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Kalau kita berpikir, ini pasti aku tidak bisa, ini pasti papa mamaku tidak bisa. Bukan begitu untuk Tuhan. Caranya bagaimana, anak-anak? Kita harus berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang ada di surga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, pasti segala sesuatu juga menjadi mungkin bagi kita. Amin, anak-anak. Oke, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk rajin mengikuti devotion kita. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita harus punya sikap doa yang baik. Ikuti Mem Yanti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, pagi ini kami belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itu, Roh Kudus, ajari kami supaya kami selalu bergantung kepada Engkau. Ingatkan kami untuk selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semuanya katakan amin. God bless you all.